Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sidang salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat karunia yang telah diberikan pada kita yang tidak pernah ada henti-hentinya. Nikmat baik yang kecil maupun yang besar, sedikit maupun yang banyak. Tapi kalau kita mau menghitungnya, sebetulnya nikmat Allah itu tidak terhitung. Sehingga Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung-hitung nikmat Allah, sungguh kamu tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Karena terlalu banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan juga kepada seluruh pengikutnya yang istiqamah, insyaallah termasuk kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saat ini sedang hidup di alam dunia yang sebelumnya kita telah melewati dua alam. Yang pertama adalah alam ruh atau alam arwah, yang di situ semua ruh kita ngumpul. Ruh kita, ruh orang tua kita, ruh kakek nenek kita, buyut kita, dan terus sampai ke atas. Itu semuanya ngumpul dalam satu alam, namanya alam ruh. Itu sebelum kita diciptakan, bahkan sebelum janin kita ada. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala pernah meminta kesaksian kepada kita. Kata Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini pantas menjadi Tuhan kalian? Lalu kita menjawab, qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Jadi sejak kita masih berada di alam ruh, kita sudah bersaksi bahwa Allah Tuhan kita. Yang konsekuensinya adalah bahwa kita harus menyembah dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini syahadat kita nih, Pak. Jadi kalau kita ini, orang bilang misalnya kita ini adalah Islam keturunan, lalu kapan kita syahadatnya? Nah, syahadat kita itu ketika kita berada di alam ruh. Bahkan termasuk yang sekarang sudah jadi orang non muslim, ya, yang beragama Nasrani, Yahudi, Hindu, Buddha dan agama yang lainnya, dulu juga sama mengatakan bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Nah, makanya kata para ulama, semua bayi yang lahir ke alam dunia ini sudah dalam keadaan muslim. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir ke alam dunia ini terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah ini kata para ulama adalah muslim. Dia sudah bertauhid. Ya, makanya ketika Allah mengatakan alastu birabbikum, kita mengatakan bala syahidna, kami bersaksi ya Allah. Berarti kita sudah muslim sejak dulu. Semua manusia yang lahir mau agamanya apapun, dulunya sudah muslim, sudah bersaksi, sudah bersyahadat. Nah, tinggal selanjutnya fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi.
atau menjadi agama yang lain. Jadi sebelum orang tuanya mencetak dia sebagai seorang yang beragama lain, statusnya masih muslim sampai dia akil balik. Sejak lahir sampai akil balik, sebelum akil balik statusnya masih muslim. Lalu ketika sudah akil balik, orang tuanya mengajarkan dia agama yang lain, maka jadilah dia penganut agama yang lain. Maka dia sudah keluar dari fitrah namanya. Sudah keluar dari fitrah, yang artinya sudah tidak muslim lagi. Nah, lalu kalau dia mau masuk Islam, dia harus syahadat lagi, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yang masuk Islamnya itu sebetulnya dia kembali kepada Islam karena dulunya sudah Islam. Jadi bukan Islam dari awal, sebetulnya kembali kepada Islam karena dulunya sudah pernah Islam. Sejak berada di alam ruh sampai dia sebelum akil balik. Nah, jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu syahadatnya buat orang yang masuk Islam. Sementara kita sudah bersyahadat, yaitu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami, itulah syahadat kita. Ya, makanya kita nggak perlu bersyahadat lagi, asyhadu alla ilaha illallah, nggak perlu, karena kita sudah bersyahadat sejak lahir, kita sudah muslim. Nah, jadi ketika kita lahir ke alam dunia, kita sudah muslim. Nah, sebelum itu kita melewati fase yang kedua, alam yang kedua, yaitu alam janin. Yaitu ketika kita berada di kandungan ibu kita. Ketika janin kita berusia 4 bulan, maka Allah meniupkan ruh ke dalam janin kita, yaitulah ruh kita. Di situ Allah Subhanahu wa taala menetapkan 5 hal. Jodoh, kapan matinya, di mana matinya, nasib baik atau nasib buruk. Ya. Jodohnya, rezekinya belum ya. Jodoh ya, kapan matinya, di mana matinya, bagaimana rezekinya, dan nasib baik atau nasib buruk yang menimpanya. 5 hal yang Allah tetapkan ketika kita berada di alam janin. Berapa lama kita tinggal di alam janin? Nah, tergantung. Ada yang 5 bulan, nah berarti kandungan ibu kita 9 bulan. Ada yang 3 bulan, ya berarti 7 bulan. Makanya ada kan bayi yang lahir usia kandungan ibunya cuma 7 bulan. Ada yang 4 bulan, ya berarti 8 bulan dalam kandungan, bayi prematur. Nah, lalu kemudian brojol dah tuh, lahir ke alam dunia. Nah, ini alam yang ketiga. Alam yang ketiga. Jadi yang pertama alam ruh, yang kedua alam janin, yang ketiga adalah alam dunia. Nah, sekarang ini setelah alam dunia nanti kita mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Setelah mati kita berada ke alam yang ketiga, yang keempat, yaitu alam kubur atau alam barzakh. Berapa lama kita di alam kubur? Sampai kiamat. Sampai kiamat datang kita berada di alam kubur. Jadi ketika orang mati masuk ke liang lahat, ya baik dikubur ataupun dibuang di laut sama saja. Masuknya ya ke alam kubur juga. Jadi jangan dikira kalau yang dibuang di laut itu nggak ditanya munkar nakir. Enak bener. Ya. Kalau gitu kita wasiat aja, nah, kalau gue mati buang di laut aja dah. Biar nggak ditanya munkar nakir. Nggak begitu. Alam kubur itu hanya ilustrasi saja di dalam kubur. Sebetulnya baik dikubur maupun dibuang di laut sama saja, dia akan masuk ke alam kubur. Lamanya sampai kiamat datang. Nah, alam kubur itu kata Nabi, al-qabru raudhatul jannah au hufarin nar. Alam kubur itu dia bisa menjadi taman surga, bahkan bisa juga menjadi lubangnya neraka. Artinya surga sebelum surga yang sesungguhnya, atau bisa juga neraka sebelum neraka yang sesungguhnya, atau bisa mendapat nikmat kubur, atau bisa mendapat siksa kubur.
Ya, tergantung amalan kita. Nah, setelah kiamat terjadi baru kita masuk alam yang kelima, yaitu alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai sejak kiamat terjadi, kemudian kita dibangkitkan dari alam kubur kita, ya. Baik dari zaman Nabi Adam maupun Adam Jordan, ya. Semua dibangkitkan. Itu yang disebut dengan yaumul ba'ats atau yaumul qiyamah. Nah, ini jangan salah Pak memahami yaumul qiyamah itu artinya bukan hari kiamat. Ya, yaumul qiyamah artinya hari kebangkitan. Yaitu ketika kita bangkit dari alam kubur, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua. Itu namanya yaumul qiyamah. Kalau hari kiamat bahasa Arabnya bukan yaumul qiyamah, tapi yaumus sa'ah. Tuh hari kiamat tuh, ketika alam ini hancur, ya, laut pasang, gunung berterbangan, bukan cuma meletus Pak, berterbangan kayak kapas, manusia kayak anai-anai, angin topan. Itu namanya yaumus sa'ah, hari kehancuran, atau dalam bahasa Indonesia disebut hari kiamat. Sedangkan istilah yaumul qiyamah itu hari kebangkitan, yaitu ketika kita dibangkitkan dari alam kubur kemudian digiring ke padang mahsyar, itulah hari yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Digiring kita tuh ke padang mahsyar untuk ngapain? Proses demi proses kita jalani. Mulai dari kita menerima buku catatan amal kita. Ada yang dapat buku dari arah kanan, ini berarti ashabul yamin, tanda orang bahagia, tanda bakal jadi penghuni surga. Ada yang dari arah kiri, ini ashabul shimal, tanda dia akan menjadi orang yang menderita nanti, menjadi penghuni neraka. Ada yang dari belakang, min wara'i zuhrih, dari belakang, ini mah udah biangnya maksiat nih orang nih, ya. Kalau dari kiri masih mendingan, kalau dari belakang ini udah buakalan neraka jahanam. Terus kemudian di mizan, kemudian dihisab sampai berjembat di sirat, sampai akhirnya penentuan surga atau neraka. Nah, inilah alam akhirat. Dan pasti setiap kita mengharapkan selamat ketika berjembat di sirat dan masuk surga. Ada nggak yang pengen masuk neraka? Ada nggak manusia yang pengen masuk neraka? Ada nggak? Ada Pak, Abu Janda namanya. Pengen banget masuk neraka dia. Kata daripada masuk surga bersama para ulama yang lurus, mendingan masuk neraka katanya bareng artis. Silakan, ya, urusan ente itu mah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah fase demi fase, alam demi alam yang kita lewati. Nah, saat ini kita berada di alam yang ketiga, yaitu alam dunia. Nah, kita menjadi penduduk dunia saat ini. Nanti kita penduduk akhirat nanti. Sekarang masih menjadi penduduk dunia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini ada 5 buah nasihat terkait dengan kita sebagai penduduk dunia. Nasihat ini saya baca dari kitab Nasoihul Ibad, bersumber dari seorang ulama sufi yaitu bernama Syekh Syaqiq Al-Balkhi. Kata beliau, alaikum bi khamsati khisalin fa'maluha. Peganglah oleh kalian 5 perkara ini dan amalkanlah. Nih buat kita nih yang masih hidup di dunia. Pegang 5 perkara berikut ini dan amalkanlah. Camkan, perhatikan, renungkan dan amalkan. Apa saja? Pertama, u'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Beribadahlah kalian kepada Allah seukuran kebutuhan kalian kepadanya. Ini bahasanya dalam banget nih. Beribadahlah kalian kepada Allah seukuran kebutuhan kalian kepadanya. Kira-kira kita butuh Allah nggak Pak? Kita punya hajat nggak sama Allah? Banyak nggak hajat kita sama Allah? Oh banyak. Memang hidup kita ini nggak terlepas dari Allah kok. Kita bisa hidup karena diberi umur oleh Allah. Tiap hari kita bisa makan karena diberi rezeki oleh Allah.
Kita punya urusan kita beres, lancar, itu karena memang pertolongan Allah. Kebutuhan kita ini tidak ada henti-hentinya. Setiap hari kita butuh Allah. Setiap hari kita butuh makan, butuh rezeki, butuh kenyamanan, butuh kesehatan, butuh kelancaran dalam segala urusan. Dan itu semua Allah yang memberikan. Jadi kalau kita mau hitung-hitung kebutuhan kita nggak kehitung, Pak. Nah, sekarang kebalikannya, ibadah kita udah kehitung belum? Masih terhitung banget, ya. Kalau kebutuhan kita kepada Allah sudah tidak terhitung karena saking banyaknya, sementara ibadah kita masih bisa dihitung. Contoh, Pak, sholat. Paling banter kita sholat 5 waktu, ya kan? Ya kan? Oke dah, tambah dengan qobliyah ba'diyah deh, ya. Tapi tiap malam tahajud nggak? Tiap malam tahajud nggak? Tiap pagi duha nggak? Oke lah, duha kita masih bisa, ya, karena dalam kondisi melek. Tapi tahajud, bangun jam 3 gitu, bisa nggak? Bisa, Pak, seminggu sekali. Bisa nggak tiap malam? Allah setiap hari menjaga kita, setiap malam menjaga kita, Pak. Nih, Pak, kalau kita mau menyadari nih, ya, setiap malam Allah menjaga kita. Nih, tubuh kita banyak lubangnya, Pak. Lubang hidung, lubang kuping, ya kan? Kalau Allah tidak jaga, ini udah kemasukan binatang-binatang, cacing lah, kelabang lah, paling banter semut dah, paling ringan banget. Tapi tiap malam kita dijaga oleh Allah, aman-aman aja, Pak, nggak ada yang masuk. Kalau bukan Allah yang jaga, siapa? Tuh, itu baru nikmat tidur tuh, Allah menjaga kita. Tiap hari kita makan, minum, punya urusan lancar. Anak istri kita punya kebutuhan, selesai. Anak sekolah, bayaran lancar. Yang ngontrak kebayar. Kalau bukan Allah yang tolong, siapa itu? Kebutuhan kita banyak, tapi ibadah kita masih keukur. Ibadah kita masih keukur, masih belum seimbang. Ini kan namanya tidak adil kepada Allah. Gitu kan, ya? Nikmat Allah sudah terlalu banyak Allah berikan pada kita, sementara jadi hak kita terima, tapi hak Allah belum kita penuhi atau belum maksimal kita penuhi. Hak Allah itu apa? Diibadahi oleh kita. Makanya dalam sebuah hadis kudusi Allah berpesan, "Ya bani Adama, tafarraq li'ibadati amla sadraka ginan wa asuddu faqraka." Wahai anak Adam, hai manusia maksudnya, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, maka aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan hindarkan kamu dari kefakiran. Nah, ini janji Allah nih, ya. Mungkin saya sudah pernah bacakan hadis ini, tapi nggak apa-apa saya ulang lagi biar lebih mengena. Jadi luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku, nanti aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan, dan aku akan hindarkan kamu dari kefakiran. Nih kita lihat, Pak. Pertama, Allah berpesan tafarrog, luangkan waktumu. Jadi kita harus meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah. Jangan beribadah di sisa waktu. Kita kan lebih banyak menggunakan waktu kita hanya untuk dunia. Kerja. Ibadah kalau sempet. Ibadah kalau lagi nggak capek. Ibadah kalau lagi punya waktu luang. Jadi tidak dengan sengaja kita meluangkan waktu untuk beribadah pada Allah. Harus kita punya waktu khusus untuk ibadah. Misal gini, Pak, setiap hari kita sempatkan baca Al-Quran 1 juz. Kita sempatkan, kita yang cari waktu. Entah itu habis sholat subuh, atau sebelum tidur, atau kita cicil setiap habis sholat, atau di waktu duha. Kita lah yang harus mencari waktu untuk ibadah kepada Allah. Ini di luar ibadah yang wajib, ya. Di luar ibadah yang wajib. Kalau wajib nggak usah dikata, saya yakin semua pasti sholat. Yakin semua pasti sholat 5 waktu. Semua pasti puasa Ramadan. Zakat fitrah pasti. Zakat mal juga insya Allah.
Tapi perkara-perkara yang sunnah ini kan kadang-kadang belum kita perhatikan. Kita Pak, maaf, selalu menyepelekan amalan sunnah. Ah, nggak wajib, ah nggak dosa. Itu tuh yang ada dalam benak kita begitu. Nggak wajib ini, nggak dosa ini kalau ditinggal. Tapi sesungguhnya amalan-amalan sunnah itu adalah pelengkap ibadah kita yang wajib. Bahkan bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dengan memaksimalkan ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau yang wajib mah, emang udah seharusnya. Makanya ada istilah orang yang cuma beribadah ibadah wajib saja itu seperti pedagang cuman balik modal. Orang dagang cuma balik modal doang, belum untung. Kalau pengen untung, tambah dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Jadi kalau selama ini kita cuma sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat mal, sementara sholat-sholat sunnahnya kita belum doyan, puasa sunnahnya belum kita maksimalkan, infak sodakohnya juga masih jarang-jarang. Ini kita belum beruntung, baru sekedar balik modal doang, baru sekedar aman, ya. Kan orang aman dengan orang beruntung beda kan. Baru sekedar aman doang, nggak dosa, tapi tidak dapat pahala yang banyak. Orang yang beruntung itu orang yang pahalanya banyak, atau orang yang memaksimalkan ibadahnya, yaitu dengan menambahnya dengan ibadah-ibadah yang sunnah. Ini kita terlalu menyepelekan amalan-amalan yang sunnah. Kita sudah bangga kalau sudah melaksanakan sholat 5 waktu, bangga kalau sudah haji, bangga kalau sudah zakat mal, puasa Ramadan. Tapi yang sunnahnya kita nggak pikirin. Jadi kata Allah, tafarraq li ibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Kita harus mencari waktu sendiri untuk beribadah. Jangan beribadah di sisa waktu. Kalau lagi sempat ya ibadah, enggak ya enggak. Kalau lagi sempat buka Quran, kalau enggak ya enggak. Lagi sempat megang tasbih, kalau enggak ya enggak. Maaf Pak, kita lebih banyak menggunakan waktu kita untuk apa Pak? Main catur tuh. Oh, kalau main catur Pak sampai pagi bisa. Tapi tahajud boro-boro. Main bola, nonton bola jam 2 bangun Pak. Coba kalau ke Piala Dunia itu, banyak banget Pak yang qiyamul lail. Ya, qiyamul lail doang, bangun doang tengah malam. Tahajud itu mah kagak. Jam 2 bangun, ya cuci muka, nyeduh kopi, nyari kacang Garuda, nyetel TV. Tahajudnya mana? Lupa udah. Apalagi kalau bola udah main, udah nggak bakalan tahajud dah. Ya, wah ketinggalan gua nih, ketinggalan. Allah karim. Itu kita kebanyakan menggunakan waktu kita hanya untuk sesuatu yang tidak ada nilai pahalanya. Bahkan sebetulnya ini jebakan setan, Pak. Setan itu menggoda kita itu bukan cuma dengan perbuatan dosa. Kalau kita tidak mempan dengan perbuatan dosa, digoda kita dengan hal-hal yang mubah. Dibikin kita terlena dengan hal-hal yang mubah. Kayak tadi tuh main catur, keasikan, bisa sampai pagi. Bola, jam 2 bangun, tahajud kagak. Ya, kongko sama tetangga, ibu-ibu terutama nih. Udah ngobrol, masakan gosong. Ya. Lagi masak ketemu tetangga ngobrol, asik banget udah, ya. Hal-hal yang mubah itu yang kadang-kadang membuat kita menjadi merugi. Waktu kita habis hanya untuk sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya. Makanya pantas kalau Allah katakan wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabar. Kecuali orang yang beriman, yang senantiasa beramal soleh dan saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Tuh. Jadi orang kalau cuma menghabiskan waktunya hanya untuk sesuatu yang nggak ada nilai pahalanya, rugi. Waktu habis hanya untuk kongko, ngobrol, main catur, main gaple, ya walaupun nggak pasangan ya, walaupun nggak ada uangnya gitu, nggak pakai uang, tetap aja. Ya dosa sih enggak, cuman habis waktu untuk sesuatu yang tidak ada nilai pahalanya. Main gaple ada pahalanya Pak? Hah?
Ada gitu, ada nilai silaturahimnya gitu ya. Yang ada waktu kita habis hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Kalau anak-anak digoda dengan game, gitu kan? Kalau orang tua dengan catur, dengan ngobrol, dengan hiburan. Nah, mancing lo gitu, ya. Habis waktu buat mancing. Ke masjid malas banget. Duduk di masjid Pak setengah jam itu udah nggak enak diem. Pantat udah gatal banget Pak. Tapi kalau mancing berjam-jam. Padahal namanya orang mancing nggak ada yang maju ya Pak. Di mana-mana orang mancing tuh nggak ada yang maju. Di depannya air, maju cebur. Nah, waktu kita habis hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Ya boleh, buat hiburan sekali-sekali boleh. Tapi kita rem juga, jangan kebablasan. Ya saya juga sama, kadang suka main catur juga kalau lagi iseng, kalau lagi suntuk. Tapi nggak kebablasan, ya. Boleh hiburan boleh, tapi jangan sampai menghabiskan waktu sehingga kita nggak sempat ibadah. Ya, tuh kata Allah, tafarraq liibadati, luangkan waktumu untuk beribadah kepadaku. Lalu apa ganjarannya Allah berikan? Amla sodaroka ginan, aku akan penuhi dadamu dengan kekayaan. Ini kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan batin. Walaupun kita nggak punya duit banyak, ya, tapi kalau kita ibadah dengan ikhlas, dengan pengharapan mendapatkan ridho dari Allah, bawaannya bahagia aja Pak. Beda dengan orang yang punya duit banyak, jabatan tinggi, tapi jarang ibadah, gersang hidupnya rasanya. Bahkan yang ada duitnya habis-habis aja, banyak masalah lah, penyakit lah. Tuh. Jadi Allah akan berikan kekayaan yang sesungguhnya kalau kita sudah rajin ibadah. Dan yang lebih dahsyat lagi, wasudu pakroka, aku akan hindarkan kamu dari kefakiran. Orang yang ahli ibadah tidak akan fakir hidupnya, nggak akan fakir. Allah tolong, walaupun miskin cuma sebatas ujian, tapi Allah tolong lagi nanti. Nah sebaliknya nih, wa illa taf'al mala'tu yadaika syuglan walam asudu fakroka. Tapi kalau kamu tidak meluangkan waktu untuk beribadah, bisa jadi aku berikan kesibukan duniawi, tapi aku tidak akan tolong kamu kalau kamu jatuh fakir. Tuh. Kita asik dengan pekerjaan, asik dengan dunia. Bisa jadi Allah kasih, Allah lancarin rezeki kita dikasih kesuksesan. Tapi ntar kalau udah jatuh bangkrut, nggak akan bangkit lagi. Allah nggak tolong. Itu orang yang jauh dari Allah. Makanya ketika dia dapat kesenangan, itu bukan nikmat namanya, tapi istidraj. Dia kaya, dia sukses, dia naik pangkat, karirnya berkembang, itu bukan nikmat, itu istidraj. Pemberian dari Allah sifatnya mengancam. Nih aku berikan kesenangan, tapi nanti awas loh. Nah, istidraj, ada ancaman nantinya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pesan Syakik Al-Balkhi yang pertama. U'budullaha biqadri hajatikum ilaih. Beribadalah kepada Allah seukuran dengan berapa banyak hajatmu kepadanya. Jadi karena hajat kita sangat banyak kepada Allah, maka ibadah kita pun juga seharusnya banyak. Yang kedua kata beliau, wa khudhu minad dunya biqadri umrikum fiha. Dan ambillah keperluan duniamu seukuran dengan berapa lama kau hidup di dalamnya. Nyari dunia boleh, tapi jangan kebablasan. Kita hidup berapa lama sih? Nggak akan selamanya. Kita hidup paling banter, kan kata Nabi, usia umatku antara 60 sampai 70. Ada yang 80 nggak di sini? Ada. Bonus tuh. Kalau belum bener juga kebangetan banget dah. Itu tanda umurnya nggak berkah. Ya. Kita hidup nggak lama, tapi orientasi hidup kita ini kadang-kadang kita pengen kaya, yang kekayaan kita tidak habis dimakan 7 turunan. Udah kaya pengen kaya lagi, udah sukses pengen sukses lagi, nggak ada habisnya nyari dunia. Buat apa? Harta nggak akan kita bawa mati. Emang kita orang Cina, kalau kita mati dikubur, mobil kita ikut dikubur, emas kita ikut dikubur gitu? Kagak. Kita mati
tikar butut dibalik lagi, tikar butut pulang lagi, ya, nggak ngikut ke kuburan nggak. Nah, kita hidup nggak lama, jadi jangan ngoyo dalam mencari dunia, gitu loh. Cari dunia sebatas keperluan kita. Kan perintahnya dalam Quran apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kebahagiaan akhirat dengan anugerah yang Allah berikan kepadamu, dan jangan kamu lupakan nasibmu di dunia. Ini kalau kita lihat redaksi ayat ini, pertama orientasi kita itu pertama akhirat. Akhirat dulu yang diutamakan, baru jangan lupakan dunia. Jangan lupakan dunia maksudnya apa? Cari dunia yang sewajarnya saja. Nggak usah kita udah kaya, pengen kaya lagi. Udah sukses, pengen lebih sukses lagi. Kita lupa dengan kesuksesan di akhirat. Kita terlalu mengejar kesuksesan dunia, lupa dengan kesuksesan di akhirat. Kita hidup nggak lama. Rugi kita kalau menghabiskan waktu kita, umur kita hanya untuk dunia saja, sementara kehidupan kita yang abadi adalah akhirat. Akhirat kita abadi selama-lamanya. Dunia sebentar. Nih Pak, saya aja udah mulai mikir nih Pak. Saya rasanya baru kemarin jadi bocah, sekarang udah punya bocah. Baru kemarin jadi remaja, sekarang anak saya sudah remaja. Baru kemarin rasanya saya jadi mahasiswa, sekarang anak saya udah kuliah. Nggak berasa hidup itu, tahu-tahu gitu ya. Nggak berasa. Ini sebuah gambaran bahwa hidup itu singkat. Hidup yang singkat jangan terlalu kita gunakan buat dunia. Udahlah, yang penting hidup itu apa sih? Yang penting makan cukup, anak sekolah bayaran beres. Ya, kalau ngontrak ya mudah-mudahan kebayar. Udah gitu doang. Ya. Ada lebih kita infak, kita tabung. Nggak usah kita terlalu mengejar dunia. Pokoknya saya pengen anak-anak saya semuanya punya rumah. Ya, kalau kita nggak mengabaikan perintah Allah sih nggak masalah. Ini kadang-kadang kita mengejar dunia lupa dengan ibadah. Gitu. Inilah yang Allah sindir dalam Quran, dalam surat yang sangat kita hafal, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hidup bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke liang kubur. Hidup bermegah-megahan, pengen rumah mentereng, pengen mobil mewah, pengen pakaian serba mahal, istri 3. Hidup bermegah-megahan. Orang yang hidup bermegah-megahan itu lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahayanya orang yang punya sikap takatsur itu apa bahayanya? Pertama, dia akan jauh dari Allah. Karena semakin sibuk dengan dunia akan menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara. Orang kalau sudah orientasi hidupnya dunia, kesenangan, kemewahan, apapun cara dia lakonin. Pengen naik jabatan, kalau perlu main dukun, main dukun. Kalau perlu nyantet lawan, disantet itu. Yang penting dia yang menang. Yang penting dia naik jabatan. Ya. Apapun cara bisa dilakukan. Kalau orientasi hidup cuma dunia, cara apapun bisa dilakukan. Dia udah nggak mikir boleh atau nggak boleh, halal atau haram, udah nggak mikir. Pokoknya yang penting gue kaya, yang penting naik jabatan. Itu yang dipikirin. Yang kedua. Yang ketiga, orang yang punya sikap takatsur itu akan semakin haus dengan dunia. Jadi harta dunia itu kayak air laut, Pak. Kayak air laut. Semakin diminum semakin haus. Mana ada orang kehausan minum air laut lalu hilang hausnya? Nggak ada. Yang ada malah makin haus. Itulah dunia. Kalau diperturutkan akan selamanya begitu. Ya. Jadi budak dunia kita. Budak hawa nafsu jadinya. Hidup nggak bebas, Pak. Kalau kita diperbudak oleh dunia, diperbudak oleh hawa nafsu, nggak bebas. Ini tanda orang yang tidak merdeka. Makanya dunia itu harus kita letakkan di tangan kita. Jangan kita letakkan di hati kita.
Dunia kita letakkan di tangan kita. Jadi andai pun kita jadi orang kaya, kita yang mengelola harta itu. Ini buat anak istri, ini buat Allah, buat agama. Tapi kalau dunia kita taruh di hati kita, kekayaan kita akan memperbudak kita. Kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Masih kurang nih, tambah lagi. Cari orderan lagi, cari proyek lagi. Tuh, dunia kalau kita taruh di hati kita begitu, diperbudak kita. Kita yang diatur oleh dunia. Makanya boleh kaya, boleh. Tapi jangan kita letakkan di hati kita itu kekayaan. Sahabat Nabi banyak yang kaya, Pak. Abdurrahman bin Auf, Masya Allah, Pak. Abdurrahman bin Auf kaya, tapi hartanya tidak ditaruh di hatinya, tapi di tangannya. Terbukti ketika hijrah ke Madinah, seluruh harta yang diserahkan kepada Rasul. Ya Rasulullah, ini hartaku semuanya bawa buat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Semuanya Abdurrahman? Ya, semua. Anak istrimu? Sudah saya tinggalkan iman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun harta, bawa semua. Tuh, orang kaya yang naruh hartanya di tangan, bukan di hati. Utsman bin Affan, kaya banget. Tapi hartanya buat berjuang di jalan Allah. Ketika musim paceklik, musim kemarau panjang, banyak kaum muslimin yang hewannya mati karena nggak ada air, tanamannya mati, bahkan banyak kaum muslimin yang kehausan. Satu-satunya sumber mata air ada sumur milik orang Yahudi. Itu dijual dengan harga yang sangat mahal. Dibeli oleh Utsman bin Affan lalu diwakafkan buat kaum muslimin. Tuh. Abu Bakar Siddiq juga orang kaya. Tapi kekayaan digunakan buat apa? Di antaranya membebaskan budak Bilal bin Rabah dari tuannya Umayyah yang dijual dengan harga yang sangat mahal. Kalau sekarang miliaran, Pak. Dibeli pakai uangnya sendiri tanpa ditawar. Tuh. Jadi kekayaan itu boleh kita miliki asal kita cari dengan cara yang halal dan tidak ngoyo. Ya. Lalu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita taruh di tangan, jangan kita taruh di hati. Nah, balik lagi. Jadi Syekh Syakik Al-Balkhi menasihati kita, cari dunia sebatas keperluanmu hidup di dalamnya. Kita hidup nggak lama, ya. Maka jangan terlalu ngoyo dalam mencari harta. Carilah seperlunya saja. Andai pun Allah berikan lebih, nah itu nikmat namanya. Kita terima dan kita syukuri dan kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lalu yang ketiga, wa adnibullaha biqadri taqatikum ala adabi. Dan berbuat dosalah kamu kepada Allah. Nah, kita disuruh berbuat dosa nih, Pak. Sebatas kemampuanmu menahan azab Allah. Ayo loh. Silakan berbuat dosa kepada Allah sepanjang kamu bisa menahan azab Allah. Ada yang bisa nahan azab Allah? Allah Karim. Azab neraka itu, neraka. Sekecil-kecilnya siksa neraka, Pak, bara api diinjek otak mendidih. Yang nginjek kaki, tapi sampai otak mendidih, swaking panasnya. Kata orang Jawa, swaking panasnya, gitu. Orang Jawa kan begitu, Pak, ya. Kalau menyatakan yang sangat tuh begitu ya, swaking panasnya. Bara api diinjek sama kaki, panasnya sampai ke otak, otak mendidih. Tuh seringan-ringannya siksa neraka. Silakan kalau sanggup menahan azabnya berbuat dosa, silakan. Mau dosa kepada orang tua, silakan. Dosa sama suami, sama istri, silakan. Bahkan sama anak juga silakan, sama tetangga, sama teman silakan berbuat dosa. Yang mau zina, yang mau judi, yang mau mabuk, yang korupsi, silakan. Kalau memang kuat menerima atau menahan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya karena kita nggak mungkin kuat menahan azab Allah, ya jangan berbuat dosa. Jangan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kadang mencari pembenaran, Pak, dengan dosa yang kita lakukan. Ada hadis mengatakan al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Tuh hadis ini mengatakan begitu. Manusia tempatnya salah, nggak apa-apa kita salah.
nggak apa-apa, wajar kita dosa. Kita terjebak dengan kata-kata nggak apa-apa, terjebak dengan kata-kata manusiawi. Betul kita manusia Pak, tidak terlepas dari salah dan dosa, tapi bukan sengaja. Kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, buru-buru taubat. Makanya ada hadis yang lain, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya salah, dan sebaik-baiknya orang yang punya salah orang yang bertaubat. Jadi kesalahan itu bukan dengan sengaja kita lakukan. Gue menyolong dulu besok gue taubat, gue menyolong ayam dulu besok gue taubat, gue sedekah gitu. Ya bukan begitu. Kan manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi hadis Nabi itu kita jadikan sebagai pembenaran. Padahal hadis Nabi itu sebagai pernyataan bahwa manusia kebanyakan pada lupa. Manusia banyak yang berbuat salah. Artinya jangan pada lupa ngapa gitu. Jangan pada berbuat salah mulu ngapa. Intinya mah begitu. Bukan pembenaran kita ini wajar berbuat salah. Bukan. Ya kalau salah dikit-dikit ya barangkali ya. Dikit-dikit. Tapi kadang-kadang wajarnya berbuat salah banyak wajar. Makanya jangan pernah meremehkan perbuatan salah sekecil apapun. Jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Kadang-kadang perbuatan dosa yang kecil itu yang kita nggak sadari, yang kemudian lama-kelamaan menjadi besar. Jadi dosa itu kan, kalau dosa kecil yang kita biarkan itu seperti bola salju Pak, lama-lama. Dari kecil lalu menggelinding, menggulung, membesar, terus menggulung lagi, membesar lagi, dan begitu seterusnya. Sampai akhirnya bisa mengalahkan dosa besar. Kita barangkali mabuk nggak pernah, judi nggak pernah, zina apalagi. Dosa besar kita nggak lakukan, apalagi perbuatan syirik nggak pernah. Tapi ngomongin orang tiap hari, ngerumpi tiap hari, itu ya empok anu itu, anunya anu. Tahu nggak lu? Gibah, gosip. Tiap hari kita lakukan itu. Hati kita nggak jaga, lidah kita nggak jaga. Jadi kesalahan-kesalahan kecil itu yang kemudian kalau kita biarkan dia akan menggunung lama-lama. Makanya jangan pernah meremehkan perbuatan salah sekecil apapun. Seorang ulama sufi, Hasan al-Bisri, pernah mengatakan, laisal kabair ma'al istighfar walas shaghair ma'al istimror. Tidak ada tidak ada dosa besar kalau terus-menerus digempur dengan istighfar, dan juga tidak ada dosa kecil kalau ditumpuk dan ditumpuk. Dosa besar, taruh dah. Dulu pernah ada seorang pembunuh, Pak. Pernah baca kisahnya di kitab Riyadhus Shalihin. Itu Nabi bercerita, dulu di zaman Bani Israel ada seorang pembunuh. Dia membunuh 99 orang. Lalu dia pengen bertobat. Dia pengen nanya kepada orang alim, apakah dosanya bisa diampuni apa tidak. Ketemulah sama orang alim, dia tanya, ya Syekh, saya mau tanya, saya ini pembunuh, saya sudah membunuh 99 orang. Kalau saya mau bertobat kepada Allah, apakah Allah mengampuni dosa saya? Nah, ini orang alim kurang bijak juga. Apa jawaban dia? Oh, dosa kamu kelewat banyak, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Akhirnya kesel nih pembunuh ini, dibunuh lagi itu orang alim, sehingga genap jadi 100. Tapi tetap dia pengen bertobat juga. Dia cari lagi orang alim yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Ketemulah dengan seorang syekh, ditanya, ya syekh, saya sudah membunuh 100 orang. Yang terakhir yang saya bunuh orang alim. Saya mau tanya, kalau saya mau bertobat kepada Allah, Allah mau mengampuni dosa saya apa tidak? Nah, orang alim ini baru bijak. Wahai anak muda, jangankan 100 orang yang kau bunuh, 1000 orang kau bunuh, kalau kau bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah ampuni dosamu. Maka bertobatlah kamu sekarang. Cuma aku punya nasihat, kalau kamu sudah bertobat, hijrahlah dari tempat ini. Kau cari tempat yang lain di mana kau bisa memulai hidup yang baru sebagai orang yang seperti orang yang terlahir, ya orang yang baru terlahir ke alam dunia ini. Tinggalkan tempat ini. Nah, lalu mantan sekarang nih, mantan pembunuh ini mengikuti nasihat orang alim tadi, dia hijrah. Dia pilih satu tempat, ya,
di mana dia bisa memulai hidup baru. Tapi di tengah perjalanan karena kelelahan dia meninggal dunia. Nah, lalu turunlah dua malaikat dari langit, yang satu ingin membawanya ke surga, yang satu ingin membawanya ke neraka. Kata yang satu, ini jatah saya, dia sudah tobat. Orang yang bertobat itu berhak masuk surga. Kata malaikat satu, ini jatah saya, dia belum beramal soleh, dia baru berniat saja. Nah, akhirnya berantem tuh berdua. Lalu Allah mengutus satu malaikat lagi untuk menjadi hakim, menengahi mereka. Ya, kata malaikat ini, sudah jangan pada ribut. Sekarang begini, kalian ukur mana jarak yang paling dekat, ya, tempat dia hijrah atau tempat yang lama. Lalu diukur, cuman beda sejengkal, Pak. Beda sejengkal. Ternyata lebih dekat tempat hijrahnya. Kalau begitu dia min ahli jannah, dia masuk surga. Nah, ini sebuah gambaran bahwa dosa besar, pembunuh yang sudah membunuh 100 orang saja, dia bertobat, bahkan belum sempat berbuat baik, tapi karena azamnya sangat kuat untuk bertobat, masih Allah ampuni. Tapi jangan salah, dosa kecil yang kita remehkan, kita nggak sadari, yang kita anggap biasa, kita anggap manusiawi, kalau kita nggak pernah berubah dari kebiasaan-kebiasaan itu, dia akan terus menumpuk, nggak terasa dosa kita makin banyak. Makanya kata Imam Al-Ghazali, dosa kecil itu seperti debu yang menempel di kaca. Kalau tidak segera dibersihkan, dia akan menempel lagi debu selanjutnya. Enggak dibersihkan lagi, akan menempel lagi debu selanjutnya, dan begitu seterusnya sampai berkarat. Akhirnya sulit untuk dihapuskan. Kebiasaan buruk, kesalahan kecil, kalau sudah menjadi rutinitas, susah dihapuskan itu. Kalau tidak punya azam yang kuat, ya. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun. Nah, kita ditantang tuh, silakan kalau kamu sanggup menahan azab Allah, silakan berbuat dosa. Intinya karena kita tidak sanggup menahan azab Allah, jangan berbuat dosa. Kalau terlanjur berbuat dosa, itu pun tidak sengaja, buru-buru bertaubat kepada Allah. Ganti perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik supaya dapat menghapusnya, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Begitu kata Nabi. Kalau kita sudah terlanjur berbuat salah, buru-buru bertobat dan ganti atau imbangi dengan perbuatan yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, pesan Syekh Saki Al-Balkhi, wa tazawwadu fid dunya bi qadri muksikum fil qabri. Dan berbekalah kamu selama di dunia seukuran lamanya kamu tinggal di alam kubur. Nah, tadi sudah saya singgung, berapa lama kita berada di alam kubur sampai kiamat tiba. Nah, kiamat kapan, Pak? Udah lewat. Kan 2012. Dulu kan ada film itu ya, 2012. Kiamat 2012 mana? Lagi mana ada kiamat kayak gitu? Kiamat nyicil. Di Tibet dulu, terus di India, terus di Amerika. Ya. Kiamat nggak ada yang tahu. Malaikat Jibril pernah bertanya, ya Muhammad, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa kata Nabi? Mal mas'ulu a'lamu minasail. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih tahu dari orang yang bertanya. Jadi Nabi sendiri nggak tahu kapan hari kiamat. Entah itu 1000 tahun lagi, apa 200 tahun lagi, ya Nabi nggak tahu. Cuman ciri-cirinya digambarkan oleh Rasulullah. Ya, ciri-ciri kiamat apabila pembunuhan sudah terjadi di mana-mana, apabila banyak anak yang durhaka kepada orang tua, apabila banyak laki-laki yang menyerupai wanita. Udah banyak banget Pak sekarang, Pak.
bencong-bencong udah berkeliaran. Wanita menyerupai laki-laki, tomboy. Ya. Ciri-ciri kiamat udah ada. Itu baru kiamat kecil. Kiamat besar nanti ketika sudah muncul hewan bernama dabbah. Kemudian matahari terbit dari barat. Nah, kalau udah kayak gitu udah siap-siap dah. Ya, kiamat besar. Ciri-ciri kiamat yang besar. Nah, jadi kita hidup di alam kubur sampai hari kiamat. Ya katakanlah masih lama lah kiamatnya, katakanlah begitu ya. Nah, berarti selama kita hidup di alam kubur, kita kan perlu bekal. Ibarat orang yang pindah, itu kan perlu bekal. Nggak punya pekerjaan kan? Nggak punya pekerjaan. Maka kita harus punya bekal. Orang kalau sudah mati kan terputus. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila seorang anak Adam mati, terputus semua amalnya kecuali 3 perkara: shadaqatun jariyatin, au ilmin yuntafa bihi, aw waladin sholihin yad'ulah. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Nah, orang sudah mati di alam kubur udah nggak bisa beramal. Lalu yang menolong dia di alam kubur apa? Amal yang sekarang. Sekarang kita hidup di dunia, berbekallah sebanyak-banyaknya agar bisa menolong kita di alam kubur nanti. Ya, setidak-tidaknya kita punya anak yang soleh, setidak-tidaknya tuh. Ya, kalau kita punya ilmu, alhamdulillah. Ya, walaupun bisa ngaji, kita ajarin orang supaya jadi nggak bisa ngaji sampai bisa ngaji, itu udah manfaat banget, Pak. Ketika tuh orang bisa baca Quran, dia dapat pahala, kita pun dapat pahala karena berkat kita yang ngajarin dia bisa baca Al-Quran. Nah, itu ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak punya ilmu, minimal punya anak yang soleh. Anak yang soleh itulah yang akan mendoakan kita nanti. Allahumma gfir wali walidayya, Allahumma gfirli wali walidayya. Ya Allah, ampunilah aku dan orang tuaku, warhamhuma, dan sayangilah mereka, kama rabbayan shaghira, sebagaimana mereka menyayangi kami ketika kami masih kecil. Anak kita yang doain kita, Pak. Walaupun dulu kita ibadah kita biasa-biasa saja, tapi kalau anak kita anak soleh mendoakan kita, tertolong kita dari azab kubur. Ya, makanya punya anak soleh. Jangan cuma namanya doang Muhammad Soleh. Ya, nama doang Muhammad Soleh, kagak dididik, kagak diajarin. Ya sama juga bohong. Ya, anak itu aset. Ya, jangan bangga dulu kita sudah jadi orang soleh, sementara anak kita tidak kita solehkan, Pak. Malahan nanti bisa sebaliknya loh. Orang tua yang soleh bakal masuk neraka bareng-bareng anaknya kalau anaknya tidak disolehkan. Kalau anaknya nggak dikenalkan dengan agama, kalau anaknya tidak dididik ibadah, tidak diajarin akhlak, anaknya masuk neraka, orang tuanya ngikut sama anaknya. Tuh. Tapi orang tua yang ibadahnya biasa saja, dia punya anak yang soleh, anak yang doain orang tuanya terus, bisa jadi selamat dia dari neraka. Nah, makanya berbekal dari sekarang, bekal amal soleh, minimal sekali kita punya anak yang soleh, didik anak-anak kita. Nah, jadi kita hidup di alam kubur sampai menunggu kiamat, berarti selama kita hidup di dunia banyakin bekal. Banyakin amal soleh untuk bekal kita di alam kubur nanti. Termasuk tadi mendidik anak supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Terakhir pesan Syekh Syakir Al-Balkhi untuk para penduduk dunia. Wa'malu li jannati bi qadri ma turiduna fihal maqam. Dan beramallah kamu untuk surga seukuran dengan tingkatan surga yang kamu kehendaki. Nah, tadi sudah saya tanya tuh, siapa yang tidak ingin masuk surga? Pasti ingin masuk surga. Surga model apa yang kita inginkan? Pasti pengen surga Firdaus, betul kan? Pengen surga Firdaus, surga yang paling tinggi makomnya. Di situ kita bisa bersama Rasulullah. Siapa yang tidak ingin masuk surga bersama Rasulullah, berdampingan dengan Rasulullah? Pasti semua pengen. Nah, lalu supaya kita mendapatkan itu bagaimana? Beramal yang amalan kita itu berpotensi memasukkan kita
ke dalam surga di mana kita bisa bersama Rasulullah di surga Firdaus. Nah, maka ada amalan yang sangat utama agar kita bisa berdampingan dengan Rasulullah di surga. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku dengan orang yang suka menyantuni anak yatim di surga nanti kayak gini nih. Ya. Nabi menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah. Dekat sekali. Jadi Rasul sangat dekat sekali, bukan kayak gini metal ini mah ya. Gini nih. Ya. Rasul dekat sekali dengan orang yang suka menyantuni anak yatim. Jadi kalau pengen masuk surga bersama Rasulullah di Jannah Firdaus, santunilah anak yatim. Anak yatim, anak yang kagak punya bapak, ya. Yang kagak punya bapak, yang nggak punya kontrakan. Ya. Beda dengan anak yatim yang punya kontrakan, beda lagi. Ini terutama anak yatim yang susah, yang duafa. Umumnya anak yatim kan duafa umumnya, walaupun ada juga anak yatim yang kaya ada, tapi tetap kita perhatikan juga, ya, karena yatim itu butuh kasih sayang orang tua, butuh sosok orang tua, butuh sosok seorang ayah. Gimana caranya? Kawinin maknya, salah ya. Jadiin istrinya. Kalau bisa, kalau nggak bisa jangan. Nah, jadi santuni anak yatim, baru nanti di surga akan bersama Rasulullah. Ya. Nah, menyantuni anak yatim itu sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pertama, setiap tanggal 10 Muharram, ya. Itu sunnahnya, ya. Atau setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ya kita bagilah anak yatim bakso 10.000 ya atau 5.000 ya. Itu jangan disepelekan loh. Walaupun kecil nilainya, nilai nominalnya, tapi nilainya sangat besar. Nominalnya kecil tapi nilainya sangat besar di mata Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi kita pengen masuk surga, kalau bisa surga yang makomnya paling tinggi, yaitu Jannah Firdaus bersama Rasulullah. Tapi untuk itu tidak bisa hanya dengan angan-angan, tapi harus dengan bekal, dengan amal yang cukup, amal yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya bisa masuk surga bersama Rasul, yaitu diantaranya dengan menyantuni anak-anak yatim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 pesan Syekh Syakik Al-Balkhi kepada seluruh penduduk dunia. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan pesan-pesan beliau dan kita bisa selamat di dunia apalagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada Ustaz Muti yang telah menyampaikan pelajarannya pada pagi hari terkait naskah